The world is full of masterpieces. The famous brands we proudly wear, the song we dance to, and the apps we use every day are someone's masterpieces. But what if you own masterpieces and other parties use them without due consent? That's what we call infringement of intellectual property, including patents, trademarks, industrial design, copyright, and other rights that we should respect and can protect. Ambadar and Ambadar. We have been a pioneer intellectual property law firm in Indonesia since 1965. Founded by Mr. Tutun Ambadar, we are committed to be the world's most reliable and comprehensive IP law firm. We care about your property protection, which is why we maintain excellent and fulfilling services. And the best part is, we secure all data results digitally. With our clients, we walk together over 5 decades as a solid team in Indonesia and other countries worldwide. Our credibility has resulted in various awards, and we take part in national and international associations. Dear creators, inventors, and entrepreneurs, our Ambadar and Ambadar team is ready to be your partner to consult and protect your valuable intellectual properties. Protecting your masterpiece is our mastery. Selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan, pertama-tama kami dari Ambadar, law firm specialized di intellectual property. Saya sendiri Lisa Karismawati dan rekan saya Arista. Hari ini akan memaparkan terkait pentingnya kenapa sih startup itu harus mencatatkan untuk hak ciptanya. Bisa kita mulai untuk presentasinya ya. Oke, untuk kita masih belum bisa screen sharing nih, lagi dicoba sebentar ya. Oke, pentingnya hak cipta bagi startup. Kenapa sih startup itu penting untuk hak cipta? Startup bergantung pada berbagai kreasi unik untuk membangun keunggulan kompetitif serta mendorong pertumbuhan. Tanpa disadari, hak cipta melindungi berbagai objek yang sangat penting bagi kesuksesan startup. Nah, mungkin teman-teman juga mengetahui bahwa perkembangan startup di Indonesia ini juga sangat pesat, dan jumlah perusahaan startup di Indonesia sampai dengan awal tahun 2023 ini sudah mencapai 2.319 yang kemudian menempatkan Indonesia di peringkat kedua startup terbanyak di kawasan Asia setelah India. Kemudian apa objek kekayaan intelektual yang bisa dilindungi oleh startup? Sebenarnya banyak objek ciptaan yang bisa dilindungi oleh hak cipta, tapi salah satu yang penting bagi startup adalah program komputer. Mengapa? Karena sebenarnya karakteristik dari perusahaan startup adalah perusahaan rintisan yang tidak bisa lepas dari teknologi. Karena layanan dan produknya kebanyakan berhubungan dengan teknologi dan juga berbasis web, yang kemudian mendorong perusahaan startup ini untuk mengembangkan aplikasi secara digital. Nah, aplikasi secara digital ini dalam klasifikasi kekayaan intelektual itu masuk dalam hak cipta. Makanya beberapa perusahaan startup yang mungkin sekarang sudah menjadi unicorn maupun unicorn seperti Gojek, Tokopedia, dan Shopee juga sangat bergantung pada pelindungan hak cipta atas aplikasi mereka. Nah, sebenarnya seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa selain program komputer juga sebenarnya banyak hal-hal lain yang bisa dilindungi oleh hak cipta. Antara lain materi pemasaran seperti brosur, pamflet, buku panduan, kemudian juga website,
terkait konten yang ada di situ seperti teks, grafik, gambar, user interface, juga seperti objek media, lagu orisinil, video, iklan, artikel, tulisan. Sebenarnya untuk rincian ini sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, khususnya pada pasal 40. Nah, kenapa perlindungan hak cipta ini penting bagi startup? Nah, sebenarnya teman-teman banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan startup ketika mencatatkan hak ciptanya. Salah satunya adalah, ini yang pertama adalah melindungi identitas. Pada dasarnya, perlindungan hak cipta mendukung startup untuk mengembangkan identitasnya. Tentunya, identitas yang kuat sangatlah krusial untuk menonjol dalam persaingan pasar dan membangun trust dengan konsumen. Perlindungan hak cipta dapat juga mencegah pihak lain dalam menggunakan objek hak cipta yang sama atau terlalu mirip, yang kemudian hak ini memberikan startup kendali yang kuat atas identitasnya dan juga persaingan pasar. Kemudian, untuk manfaat yang kedua adalah perlindungan hukum. Kekayaan intelektual itu berarti berhubungan dengan hak eksklusivitas, di mana hak eksklusivitas ini memberikan hak kepada para pencipta, pemegang hak cipta, untuk memanfaatkan atau memanfaatkan ciptaannya sendiri, dan juga memberikan izin ke pihak lain, termasuk juga di dalamnya melanggar memberikan batasan pihak lain untuk melarang pihak lain menggunakan atau memanfaatkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta tersebut. Dan ini juga termasuk memberikan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi kepada para pihak yang menggunakan ciptaan mereka. Kemudian ada manfaat yang ketiga, yaitu bisa menjadi sumber pendapatan, di mana perlindungan hak cipta memungkinkan startup untuk menghasilkan pendapatan dari objek hak ciptanya. Berkat perlindungan hak cipta, startup dapat memberikan lisensi pada objek berhak cipta mereka, kemudian juga memberikan hak kepada pencipta untuk menjualnya, dan berbagai hal lain untuk memaksimalkan potensi komersial atas objek hak cipta yang dimiliki. Dan kemudian manfaat yang keempat adalah peningkatan nilai, karena saat ini hak cipta adalah aset tersendiri yang dapat meningkat nilainya seiring dengan pertumbuhan startup, serta berpotensi menarik investor ataupun mitra. Dengan mengembangkan dan menjaga objek hak ciptanya, startup turut serta mengembangkan aset tak berwujud serta meningkatkan portofolio aset secara keseluruhan. Karena sebenarnya untuk kepemilikan hak cipta sendiri di dalam peraturan Undang-Undang Hak Cipta itu, ciptaan bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia. Dan ini juga bisa menjadikan sumber pendapatan juga, kemudian peningkatan nilai bagi startup itu sendiri. Kita masuk untuk proses pencatatan hak cipta. Nah, hak cipta ini teman-teman memiliki karakteristik yang beda dengan kekayaan intelektual lainnya seperti merek dan paten. Ketika merek dan paten adalah first to file, jadi kita ada kewajiban untuk mendaftarkannya terlebih dahulu, kemudian baru bisa mendapatkan haknya. Sedangkan hak cipta sendiri tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan, karena prinsip yang ada pada hak cipta adalah prinsip deklaratif. Oleh karenanya, ketika seseorang pencipta memiliki ciptaan sudah mengumumkan, sebenarnya sudah ada hak eksklusivitas yang melekat pada diri pencipta itu sendiri. Tapi akan lebih baik untuk memberikan fondasi hukum yang lebih kuat para pencipta dan juga startup, akan lebih baik para pencipta maupun startup ini mengajukan pencatatan hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan ini untuk menghindari sengketa dan memperkuat hak eksklusivitas yang dimiliki dari pencipta itu sendiri. Nah, kemudian syarat untuk pencatatan hak cipta, untuk pencatatan hak cipta ini sangat gampang teman-teman, karena prosesnya juga yang sangat mudah, kemudian dokumen ataupun proses administrasinya juga yang sangat mudah sekali. Hanya perlu untuk teman-teman menyertakan contoh ciptaan, kemudian produk hak terkait atau penggantinya, kemudian melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait, dan juga teman-teman perlu membayar biaya. Nah, untuk proses pencatatan ciptaan, sudah yang saya paparkan sebelumnya bahwa hak cipta ini memiliki karakteristik yang beda dari merek maupun paten.
karena tidak ada pemeriksaan substantif di dalam pencatatan hak cipta. Jika dalam proses pendaftaran merek maupun paten akan ada pemeriksaan substantif yang memakan waktu memang cukup panjang dalam dalam proses pencatatan hak cipta, kita hanya butuh untuk 10 menit. Nah, jika sebelumnya teman-teman untuk proses pencatatan hak cipta memang memakan waktu sekitar 1-3 hari, tapi per tahun 2022 sebenarnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah mendukung para kreator maupun pencipta untuk mencatatkan ciptaannya dengan memunculkan aplikasi yaitu POP-HC, yaitu kepanjangannya adalah persetujuan otomatis pencatatan hak cipta. Jadi hanya dengan memenuhi proses administratif dengan teman-teman mengajukan secara online, teman-teman sudah bisa dalam waktu 10 menit sudah bisa mendapatkan notifikasi pencatatan untuk hak cipta itu sendiri. Nah, penting untuk dicatat ya teman-teman bahwa informasi yang kami paparkan ini bukanlah sebuah nasihat hukum. Kami sarankan bahwa teman-teman untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum kekayaan intelektual yang berwenang untuk mendapatkan penjelasan maupun informasi yang lebih rinci dan tepat. Baik, mungkin pemaparan dari kami cukup sekian. Mungkin saya kembalikan ke moderator